Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya dalam keadaan baik dan sehat ya. Mari kita sama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 6 sampai 20. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, bayangkan dalam dunia ini tidak memiliki lampu penerang. Tentu keadaan dunia ini seperti tidak teratur, bukan? Karena semua seakan gelap dan tidak dapat dilihat dengan jelas untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin sangat cukup sulit untuk kita membaca atau ketika sedang memasukkan benang ke dalam jarum. Tentu kondisi demikian tidak menyenangkan, bukan? Selain itu serba ribet dan repot karena tidak ada hal yang pasti untuk kita lihat dan pandang untuk melihat. Saudara, ya, gambaran demikian mungkin tidak jauh berbeda juga dengan kondisi jemaat Efesus yang pernah tinggal dalam kegelapan yang jauh dari Tuhan. Namun mereka tidak lagi tinggal dalam kegelapan itu sebab mereka telah tinggal dalam terang Kristus. Oleh sebab itu Rasul Paulus kembali mengingatkan umatnya untuk waspada terhadap kegelapan itu. Pada sisi lain juga Rasul Paulus rindu jemaatnya di Efesus untuk hidup dalam kebenaran Allah dan tetap menjadi terang sebagai anak-anak terang Allah itu. Saudara, Allah merindukan untuk umatnya juga tidak membelok dari kebenaran terang yang Allah karuniakan kepada mereka. Saudara, dalam kehidupan umatnya, Paulus ingin mengingatkan kembali kepada mereka untuk tidak turut serta dalam perbuatan kegelapan, namun sebaliknya untuk membuka, menelanjangi dengan terang-terangan dengan maksud tidak ada yang tertutupi di dalam terang. Oleh sebab itu pada ayat 14 menegaskan dengan kata bangunlah dari tidur. Hal ini menunjukkan kepada umatnya untuk sadar, sebab orang tidur tentu tidak akan produktif, bahkan tidak melakukan sesuatu aktivitas apa-apa, sebab berada dalam ketidaksadaran mereka. Paulus ingin umatnya untuk memperhatikan bagaimana hidup mereka dengan seksama, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ini menunjukkan kepada umatnya, baiklah hidup di dalam terang itu untuk pekerjaan dan pelayanan bagi Tuhan. Hidup yang dipenuhi dengan kehidupan Kristus, bukan hidup untuk berbagai kecemaran dosa yang membawa kepada kebinasaan. Sebab itu, apa yang dilakukan dalam dosa itu akan terus berulang-ulang kembali. Saudara, Paulus kembali mengingatkan untuk bangun dalam tidur, berjaga sebab orang gelap melakukan kejahatannya dengan tidak dipandang oleh mata dalam kacamata Allah, memandang dengan kacamata sendiri yang menurut mereka benar, sebab yang dipandang dalam kegelapan mereka sendiri. Dalam hal ini Paulus ingin umatnya, terlebih kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, untuk sungguh-sungguh memiliki identitas sebagai anak terang itu, sebab identitas kita sudah berubah menjadi dari gelap menjadi terang yang telah Tuhan karuniakan bagi kita.
Biarlah kita memiliki hati dan melangkah dalam jalan yang tidak setengah-setengah, tetapi jalan dengan seluruhnya, yakni dalam kebenaran terang kasih Kristus itu. Saudara, banyak mungkin dari kita, tidak terlepas juga saya, memiliki pergumulan yang liku-liku di dalam kehidupan ini. Mungkin rasanya cukup sulit untuk mengucap syukur dalam rasa yang tidak menyenangkan. Namun mari kita boleh menjadi orang percaya dalam terang kebenaran Kristus, memandang dengan kacamata Allah, mengucap syukur atas anugerah dan karunia-Nya dalam hidup kita. Sebab Tuhan layak menerima pujian karena banyaknya nikmat yang sudah kita terima, bahkan dianugerahkan kepada setiap kita melalui Kristus. Paulus dalam tulisannya juga tidak hanya mengucap syukur karena rencana besar keselamatan yang dikerjakan Kristus baginya, namun ia juga bersyukur pada Allah bagi orang-orang yang kepadanya ia menulis surat ini, yang dapat dilihat di dalam Roma ayat 8, Filipi 1 ayat 3. Dan oleh sebab itu kita belajar dengan ucapan syukur yang tulus kepada Allah, tidak hanya ketika kita ada di gereja, ketika kita menghadiri persekutuan-persekutuan, namun kiranya kita hidup belajar untuk memiliki sikap yang rendah hati, menganggap satu komunitas dalam bagian dalam satu kesatuan di dalam Allah, yang juga saling memperhatikan dalam keluarga, lingkungan, pekerjaan, pelayanan saudara. Cerminkanlah terang itu dan mari kita jadi teladan iman bagi mereka di dalam setiap hal kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas anugerah yang boleh Tuhan limpahkan bagi kami. Kembali mengingatkan kami yang dahulu adalah orang yang tinggal di dalam kegelapan, namun Kau mengangkat kami dalam kegelapan itu menjadi anak-anak terang-Mu, mengajar kami betapa tidak ternilainya sebuah anugerah yang boleh kami terima. Tuhan, kami juga rindu untuk boleh memegang erat iman kami. Kami juga rindu tidak hanya setia dan taat, namun juga mau melakukan firman-Mu. Jadikanlah kami teladan iman bagi setiap orang di sekitar kami, keluarga kami, tetangga kami, anak cucu kami. Tuhan, mampukan kami untuk mewariskan iman yang dalam terang kebenaran itu pada setiap orang, Tuhan, sehingga kami tidak disesatkan akan tipuan dunia ini, bahkan lika-liku dunia yang memberikan tawaran-tawaran pada setiap kami. Tuhan, berkati kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Engkau boleh terus bekerja, Engkau boleh membiarkan Roh Kudus untuk terus menuntun kami, dan biarlah Roh Kudus berbicara pada setiap hati kami, Tuhan, sehingga kami peka boleh mendengar suara-Mu dan boleh mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Allah yang agung itu di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.